Podcast online mahasiswa. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast online mahasiswa. Kembali lagi bertemu dengan saya, Holly Lunisa, dan rekan saya, Istiku Mulyo Minur. Oke, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang katanya primadona Universitas PGRI Adiwana Surabaya. Keren banget ya Kak Nisa, ini kita benar-benar kedatangan tamu yang istimewa, primadonanya Unipan. Ya. Langsung saja kita mengundang dua primadona ini untuk join ke podcast online mahasiswa, Kak Nisa. Oke. Jadi untuk teman-teman semua podcast online mahasiswa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga puasa kita dari awal hingga akhir lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wah, kita sudah kedatangan primadonanya. Yang satu ini Kak Dwi. Oke, Kak Dwi. Kita tunggu Kak Ica-nya dulu ya. Ya. Oke, di sini kita sudah terhubung dengan dua member kita nih Mas Tiko. Yang pertama ada Kak Dwi, yang kedua ada Kak Ica. Hai. Sapa dulu dong. Assalamualaikum. Sahabat online. Oke, langsung aja nih ya. Boleh lah ya dikenalin dulu siapa namanya, asalnya dari mana, dari prodi apa, dan di universitas apa, ikut kegiatan organisasi apa. Bisa dimulai dari Kak Ica dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Ica Dwi Lestari. Saya dari Tarik Sidoarjo. Di sini saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unipa Surabaya, tepatnya angkatan 2017. Nah, di sini saya selama kuliah di Unipa Surabaya mengikuti organisasi ya Hima Prodi PPKN, terutama karena itu kan saya juga berasal dari prodi sendiri. Yang kedua sih ikut UKM Paduan Suara Kita Pesona. Itu sih sekilas saja. Oke, terima kasih Kak Ica. Bisa dilanjut Kak Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri. Saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Kalau nggak ada yang nggak tahu Pati itu di mana, bisa dicari di Maps, barangkali ada. Jurusan saya dari Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, itu PVKK. Itu yang jurusannya ada Tata Rias, Tata Busana, Tata Boga, barangkali kalau nggak tahu PVKK itu apa. Di sini saya ikut UKM Delphi Entertainment. Kita tetanggaan ya Mbak Ica ya. Tetanggaan. Saling baik ya Mbak ya. Oke. Jadi ini kan tadi kan dari Kak Dwi kan kuliah di program studi PPKK, terus posisinya di Tata Rias nih. Terus untuk Kak Ica itu kuliahnya di prodi PPKN. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sih kuliah di prodi tersebut itu seperti susah senangnya itu gimana, terus apa yang perlu disiapkan gitu. Mungkin dari Kak Dwi dulu. Susah senengnya ya. Mungkin karena udah emang udah fashionnya. Jadi kalau susah itu enggak sih. Lebih banyak senengnya. Mungkin susahnya ya karena banyak praktek. Jadi kendala di waktu. Soalnya kalau praktek itu kan pasti nguras tenaga, pikiran, kreativitas. Karena lebih susah kalau menurut saya itu kalau pakai kreativitas kan. Jadi kesulitannya mungkin di situ, harus banyak-banyak cari referensi biar kreativitas kita itu selalu terasah gitu. Lebih di situ sih, tapi banyak senengnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak lebih mengasah kreativitas kita untuk berpikir terkait dengan kayak di sini kan PPKK kan ada Tata Boga, terus ada Tata Rias, Tata Busana kayak gitu. Iya, di sini kita benar-benar dituntut buat mengasah kreativitas. Soalnya kan apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, meskipun kita pinter, meskipun kita skillnya bagus, kalau kita nggak bisa mengasah kreativitas dan mengikuti perkembangan zaman, itu bakal sia-sia banget, Mas. Menurut pengalamanku sih gitu.
ya beneran harus benar-benar ngikutin tren apa sekarang yang harus kita ikutin gitu. Misal dari rias, kalau kita stuck di make up pakem aja, kita nggak belajar untuk make up yang kekinian, itu bakal benar-benar kita nggak akan berkembang. Kalau Kak Ica gimana kalau Kak Ica? Kalau dari saya sendiri sih susah senangnya itu ya banyak sih Mas ya. Tapi kalau kita kan sudah terjun di prodi sendiri, itu kan udah kita lalui bersama-sama. Apalagi kalau di PPKN tuh tadi kan kalau Mbak Duit kan kreativitas, kalau di PPKN tuh karakter. Nah, apalagi karakter di sini kan harus emang bener-bener harus kebentuk, apalagi Pancasila itu kan. Dan apalagi kita tiap kali dituntut untuk praktek lapangan, entah observasi di pengadilan ataupun nanti berupa PKL kayak orasi, itu tuntutannya dari PPKN. Apalagi kalau dari segi politik, di situ nanti kita harus terjun bagaimana kita cara pandangnya mahasiswa berpolitik, hukum, terus apalagi nanti adat-adat, itu semuanya sih masuk dari situ. Karakter sih Mas, mental. Dan kalau susah senangnya tuh sih banyak sih Mas ya, karena apa ya, dosennya itu juga dari manapun ya Mas ya, apalagi kita tuh dituntut pokoknya kan, apalagi pendidik gitu sih. Apalagi ini kan istilahnya sudah masuk zaman globalisasi yang mana generasi muda kita benar-benar diuji kesiapannya, jadi harus benar-benar punya karakter kebangsaan yang kuat gitu. Jadi jangan sampai karakter bangsa kita ini yang sudah turun-temurun kayak budaya gotong royong dan lain sebagainya itu tetap terjaga gitu ya kayaknya. Iya, tetap gitu, tetap gotong royong dan pelaksanaan, terutama pengimplementasian Pancasila sih Mas, karena kan semakin kesini emang memudar, apalagi ini memang zaman-zamannya di era industri 4.0 gitu. Ini nih kabar-kabarnya nih Kak Dwi sama Kak Ica kan jadi ketua umum, bener nggak sih? Enggak. Puasa ya, nggak boleh bohong. Ya, kalau boleh tahu nih kan kalian kan cewek semua nih ya. Apa sih rasanya menjabat menjadi ketua umum di sebuah organisasi? Kan kebanyakan di pemimpin rumah tangga sendiri aja harus laki-laki. Kalau menurutnya kalian ini gimana sih rasanya? Bisa dimulai dari Kak Ica. Oke. Kalau susah bangunnya dari pemimpin perempuan ya Mbak ya, terutamanya itu banyak Mbak. Karena dulu itu PPKN, ketua umumnya tuh kebanyakan laki-laki. Jadinya tuh tantangan terberatnya kita itu pemikiran laki-laki dengan perempuan, biasanya kita sharing-sharing itu berbeda. Nah, apalagi kalau kita perempuan kan mengandalkan hati ya Kak, kayak hati kan. Tapi kalau pemikirannya laki-laki kan berpikir logika, cara logisnya. Jadinya itu sih tantangannya. Terus kalau perempuan ini harus tangguh deh dan kuat. Apalagi perempuan itu kan udah ada perjuangan kan, RA Kartini. Jadinya buat apa kita harus minder jadi seorang pemimpin perempuan? Itu sih menurutku. Oke, makasih. Kalau Kak Dwi sendiri gimana sih Kak rasanya menjabat menjadi ketua umum? Menjabat jadi ketua umumnya sih alhamdulillah, mungkin kita menjadi orang yang terpilih. Nah, kalau dari aku sendiri sih emang dari SMK kan kebanyakan banyak ceweknya, dan PVKK pun 99% itu semua cewek. Jadi kalau dari PKN sebelumnya ketuanya itu cowok, kalau di PVKK itu semuanya cewek. Cuma sekali kalau nggak salah pernah ada ketua di cowok PVKK itu. Ya sama. Kesulitannya ya karena kita cewek, banyak baper-baperan, selalu pakai hati. Iya kan Mbak Ica? Jadi betul. Banyak pro kontra sih di situ. Jadi aku kadang aku memposisikan bukan jadi cewek jadinya. Gimana ya soalnya? Soalnya kalau kita cuma pakai hati aja, kalau nggak diimbangi dengan logika, nggak akan jadi. Masih belajar juga sih dari sekarang gimana caranya hati dan logika itu bisa berimbang gitu. Soalnya semuanya cewek, dikit-dikit baper. Lihat Mas Tiko lewat aja baper. Oke.
Ya, intinya kan harus jadi wanita yang hebat dan kuat, ya kan? Betul. Iya. Bisa dilanjut Mas Tiko? Untuk selanjutnya buat Kak Ica sama Kak Dwi ini. Ini kan dari Kak Ica sama Kak Dwi ini kan sudah mau 1 periode menjabat sebagai ketua umum. Mungkin selama dari awal pelantikan sampai mau berakhir kepengurusan ini mungkin sudah dapat beberapa ilmunya atau pengalaman dan sebagainya. Mungkin bisa di-sharingkan lah apa-apa aja yang sudah pernah didapatkan selama menjadi ketua umum. Mungkin dari Kak Dwi dulu. Selama menjabat 1 tahun, hampir 1 tahun ini jadi ketua umum di HIMA PVKK, itu banyak sekali pelajaran yang banyak saya dapatkan. Dari harus belajar tanggung jawab, disiplin, bagaimana cara mengontrol emosi, gimana menyampaikan sesuatu yang nggak bikin sekiranya perkataan itu nggak menyakiti hati orang lain, dan belajar menyeimbangkan gimana sih caranya menyeimbangkan antara perasaan, hati, dan pikiran atau logika gitu. Karena semua itu harus seimbang, Mas. Karena apalagi kan di PVKK itu 99%-nya wanita, jarang sekali ada makhluk cowok di situ. Jadi benar-benar kita harus banyak banget sih yang udah diambil pelajaran dari situ. Itu aja sih kalau menurut saya. Lalu kalau dari Kak Ica gimana? Kalau saya selama 1 tahun ini mau ya kan Kak, tanggung jawab. Ya pertama, yang kedua ini adalah disiplin dan kuat mental. Apalagi kita kan di PPKN, kita dihadapkan beberapa tantangan, lalu kita menghadapi dosennya, mahasiswanya, bahkan anggota kita. Dan itu pun benar-benar emang kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang perempuan itu emang harus bisa lebih bertanggung jawab lagi kayak gitu. Mungkin dari Kak Nisa pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi ini pertanyaannya khusus Kak Ica nih ya. Tadi kan di awal pertanyaan itu Kak Ica bilang kalau di PPKN itu membahas tentang politik nih ya. Mau tahu nih Kak, peran HIMA PPKN dalam mewujudkan generasi muda anti korupsi itu seperti apa sih? Biasanya kalau untuk mewujudkan anti korupsi ya kan, itu kita dengan cara sosialisasi. Ini peran HIMA ini harus bisa mensosialisasikan bagaimana sih seorang mahasiswa ini kita harus mempunyai karakter yang sudah emang belum dibentuk dari mulanya itu. Dan kalau berbicara dengan karakter ataupun sifat kan itu harus jadi dari usia dini terlebih dahulu. Apalagi kalau korupsi itu kan bukan hanya sekedar kita dilakukan oleh pemerintahan, tapi kita juga bisa loh Kak melakukan korupsi meskipun itu dengan cara kecil kayak gitu sih. Terima kasih ya Kak Ica. Mungkin bisa dilanjut Mas Tiko. Untuk Kak ini kan tadi kan selain mengikuti organisasi di himpunan mahasiswa, kan juga mengikuti UKM nih, yaitu UKM Delphi yang ada kaitannya dengan media gitu ya. Nah, mungkin menurut pendapatnya Kak Dwi terkait dengan pemberitaan yang saat ini sedang banyak juga yang mengeluhkan banyaknya hoax dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apalagi sekarang kan lagi ramainya pandemi COVID-19 nih, jadi pemberitaan-pemberitaan itu cepat banget gitu kan, didukung dengan sekarang sudah banyak mudahnya informasi-informasi yang mudah didapatkan, kayak aksesnya sekarang dari Instagram pun juga bisa kita dapat berita, jadi nggak hanya melalui TV gitu. Nah, mungkin dari Kak Dwi bisa memberikan pendapatnya terkait dengan gimana sih media saat ini, apakah sudah memberitakannya itu sudah porsinya cukup atau berlebihan atau gimana? Menurut saya kalau mengenai pemberitaan yang dilebihkan atau dikurangkan atau hoax-hoax yang sedang beredar di luar sana itu tergantung pribadinya masing-masing gitu. Karena kita juga harus belajar, karena semua informasi itu harus dikaji dulu, harus dibuktikan dulu kebenarannya. Baru kita harus tahu mana yang bagus untuk dipakai dan mana yang tidak seharusnya itu kita gunakan gitu. Apalagi kan karena di keadaan yang seperti ini, semua pemberitaan semua melalui media online, bahkan untuk kita mahasiswa pun melakukan pembelajaran semua melalui online. Nah, jadi ya
kembali ke pribadi masing-masing, tergantung kita. Kita harus belajar benar-benar mana informasi yang baik dan mana informasi yang kurang baik, dan itu juga harus dikaji. Gitu aja sih kalau menurutku. Jadi untuk sebenarnya nggak bisa menyalahkan juga sih untuk media melebih-lebihkan atau mengurangkan atau menyebarkan hoax itu, karena ya memang keadaan seperti ini banyak sekali pendapat dari berbagai media yang berbeda-beda gitu. Jadi ya itu tadi, kembali ke pribadinya masing-masing gitu. Nah, iya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai generasi muda nih, ketika mendapatkan informasi itu tidak langsung mengiyakan atau benar-benar sesuai lah, disesuaikan gitu. Tapi kita harus menganalisa dulu, kita mencari tahu dulu ini berita yang kita dapatkan ini benar atau hanya. Dan yang paling penting itu kan kita harus menyaring dulu sebelum men-sharingkan berita yang kita dapat. Iya, dan kalau bisa informasi apapun itu, entah dari media apapun itu, dipastikan dulu kalau itu dari media yang bisa dipercaya gitu. Apalagi yang bersangkutan dengan cara penyebaran COVID-19 atau cara penanggulangan atau beberapa yang intinya harus dari media yang terpercaya, jangan asal-asalan kita percaya gitu. Terima kasih untuk Kak Ica dan Kak Dwi. Mungkin dari Kak Nisa bisa lanjut ke... Oke, selanjutnya challenge nih Kak Dwi, Kak Ica. Jadi challenge-nya kita kali ini itu tantangan buat make up selama 5 menit. Sudah dah. Mulai dari sekarang. Ya, sudah mulai. Ya. Mbak Nisa mau beliin. Jadi barangkali sahabat teman-teman, online yang mau itu menyumbang. ya, jadi sahabat online di sini, aku kalau bersihin wajah itu pakai mic cleanser dari Latulip. Nah, mic cleanser ini emang khusus buat kulit kering. Soalnya kulitku kering banget sahabat online. Kering kayak hatinya Mbak Nisa itu. Ternyata kulitnya Kak Dwi sangat kering. Jomblo itu ya Mbak Nisanya. Iya, sekering hati Mbak Nisa yang lama nggak disiram. Apa ya? Sama dia siapa sih? Disiram kasih sayang. Tolong. Oh ini sudah jam 14:44. Kak Dwi, Kak Ica. Iya, kalau cewek kayak gini ya, kalau make up ya lama banget. Kan biar itu, mungkin nanti dari sahabat online ada yang tertarik sama Kak Ica, biar kalau nunggu nggak lama kalau keluar. Astagfirullahaladzim, ini jomblo ya berarti ya? Mas Tiko sampean jangan itu ya, terkesima sama kecantikanku ya. Aku tanpa make up juga cantik ini soalnya. Masya Allah. Prima donanya itu. Mbak Nisa ketawa ya. Kan prima donanya Utipa. Amin. Dan udah nggak jomblo juga? Itu Mbak Dwi, jomblo, itu Mbak Ica. Itu Kak Ica sudah pakai apa itu? Aku sudah pakai bedak pixie, ya kan? Nih, pakai bedak pixie, udah selesai soalnya. Ini make up-nya biasanya tak pakai kalau kuliah. Ya Mbak Dwi, Mbak ya. Nggak usah kandel-kandel ya. Nggak usah kandel-kandel. Ya, boleh. Biasanya aku dikira. Biasanya tuh kandel, itu bahasa Tarik kayaknya. Kandel. Iya deh, kandel, ya. Tebal maksudnya gitu, guys, sahabat online. Bahasanya orang Mas Tiko mau dibedakin, Mas? Apa? Oh, kalau aku ini pakai Implor aja, pensil alasnya warna hitam. Karena aku biasanya tuh nggak suka warna coklat. Kalau Mbak Dwi warna coklat ya Mbak Dwi ya? Tergantung ya Mbak Dwi ya? Kalau Kak Dwi, aku sih sebenarnya juga hitam kadang. Ini sekarang? Ini lagi pakai warna coklat, soalnya sekarang rambutku coklat.
Ini aku udah mulai pakai lipstiknya Wardah nomor 5. Di 1 menit. Oke, selesai. Loh, Selesai. 1 menit lagi Mbak Nisa, aku mau pakai blush on. Please. Oke, selesai. Ternyata sudah terbukti kalau cewek itu lama kalau make up. Selesai, Mbak Dwi. Kak Dwi sudah selesai ya. Satu aja yang di blush on. Dapat. Ini nggak ada kayak ngedit wajahnya biar cantik gitu loh ya Mbak Dwi ya. Biar kelihatan bening 12. Coba diklik Kak, paling bawah ada filternya untuk zoom. Oh gitu. Mas Tiko loh, kok senyum-senyum aja. Oke Mas Tiko, ini sudah selesai. Tapi Mungkin Mas Tiko ada yang disampaikan dari kedua primadona. apa namanya, kalau make upan itu biasanya paling cepet itu berapa menit kalau secara umum? Aduh. Pertanyaan paling susah sepanjang sejarah. Iya. Sejarah Betul. kehidupan ya, minimal 2 jam lah Mas. Soalnya kan aku catokan 2 jam dulu. make Kalau Mbak up-nya Ica kan nongkrongnya pasti. sejam. Iya, betul sekali Anda. Kalau Kak Ica? Kalau aku sih maksimalnya itu 45 menit Mas. Itu udah dari mandinya itu 20 menit. Tapi make upnya 45 menit. Jadinya sekitar 1 jam itu cuma mandi sama make up. Soalnya nggak bisa Mas kalau apa ya terlalu dikupui buat Itu belum alis ya. ganti baju ya. Ya kalau buat alis itu kalau diajak ngomong malah nanti miring-miring ya kan Mbak ya Mbak Nit.